Karena IPA itu menarik dan seru. Kalau misalnya kayak kita belum tahu ini misalnya ada minuman jatuh nih. Nah itu kan akan ada banyak peristiwa, misalnya adanya gaya gravitasi dan segala macamnya. Nah jadi kalau kita IPA itu kayak berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari kita. Kalau misalnya kita belajar, kita sungguh-sungguh nih, pasti Tuhan melihat kita ya. Karena kalau kita sudah belajar sungguh-sungguh, pasti hasilnya akan bagus gitu. Oke. Oke, hai Penaburs, balik lagi di podcast BPK Penabur Bandung. Hari ini aku Keisha akan ngobrol-ngobrol nih, ditemenin sama siapa coba namanya? Shen ya. Shen apa? Niklas Darmawan. Oke, halo Shen. Halo, Selamat pagi. pagi. Gimana, sehat? Sehat. Oke, sebelumnya karena kemarin tanggal 17 Agustus nih ya, Shen tahu nggak kemarin tuh hari apa? Hari Kemerdekaan Indonesia. Yes, betul banget. Jadi aku mau ngucapin Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Oke. Nah, Shen, gimana nih kabarnya? Sehat? Sehat. Sehat. Shen sekarang berarti kelas berapa? Kelas 6 Kelas 6 di SDK 6 BPK Penabur Bandung. Oke, berarti kalau kelas 6 Shen umurnya sekitar 11 tahun. Oke, 11 tahun. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Shen ini kemarin sempat menang ya di lomba apa coba? Menang di OSN Olimpiade Sains Nasional 2022. Dapat medali emas. Wih, keren, tepuk tangan dulu dong buat Shen. Ayo dong teman-teman, mana ini tepuk tangannya buat Shen. Yeay, kalau Shen sendiri nih senangnya dipanggil apa sih biar kita lebih akrab gitu? Senangnya dipanggil Shen. Shen aja? Iya, Shen aja. Oke, kalau Shen ini punya berapa bersaudara? 2. Cici, Dede? Dede. Dua-duanya Dede? Enggak, maksudnya satu bersaudara. Oh, jadi Shen kokonya ya? Iya. Kalau dedenya umur berapa kalau boleh tahu nih? Umur 3. Umur 3, berarti belum sekolah ya? Iya, dia lahirnya 11 April, aku 18 April. Oh deket ya lahirnya. Iya, beda 1 minggu doang. Beda 1 minggu, tapi jaraknya masih jauh ya. Shen kan sekarang jaraknya 8 tahun. Iya, betul banget. Sekarang Shen umurnya 11. Terus Shen kan kemarin nih tanggal 17 Agustus tadi Shen bilang Hari Kemerdekaan Indonesia ya? Iya. Kalau kemarin tuh Shen ikut acara apa enggak di sekolah? Lomba atau mungkin upacara atau mungkin di rumah ada acara? Upacara sih di sekolahan 16 Agustus ya. Oh, upacara aja. Kalau tanggal 17-nya libur ya? Ya, libur. Shen ikut upacara mungkin di perumahannya atau gimana? Ya, aku lihat dari TV ya. Oh, lihat dari TV. Gimana lihat dari TV nih kemarin? Ya, seru, aku lihat aja. Seru-seru. Terus aku mau kenal lebih dalam nih sama Shen. Kalau Shen sendiri nih kegiatannya kalau misalkan bangun pagi nih ya, bangun pagi jam berapa tuh? Bangun pagi sekitar jam 4:30. Wow, pagi banget. Bangun jam 4:30. Bangun sendiri atau sama mami dibangunin? Bangun sendiri. Keren. Terus abis itu kegiatannya, abis bangun tidur ngapain aja nih? Berdoa dulu. Habis itu beresin kamar. Habis itu mandi, sikat gigi. Habis itu udah. Habis itu sarapan, berangkat ke sekolah. Berangkat sekolah. Sekolahnya masuk jam? Masuknya jam 7, tapi biasanya berangkat dari rumah jam 6. Wah, cukup pagi ya, biar menghindari macet ya? Iya, soalnya kalau misalnya udah 6:30 berangkatnya udah macet. Oke, terus sekolahnya itu beres jam berapa? Sekitar jam 2. Sekitar jam 2. Nah, Shen sendiri nih lebih senang sekolahnya online atau kayak sekarang offline? Kayak sekarang. Kenapa tuh? Lebih seru aja gitu, bisa langsung kalau misalnya kita ada pelajaran yang nggak begitu mengerti bisa langsung ditanyain. Kalau di rumah agak bosen juga ya? Ya, iya. Karena ngeliatnya kan laptop terus, nggak bisa banyak ngobrol juga sama bu gurunya mungkin ya? Iya. Sama teman-teman juga nggak bisa ketemu jadinya, gitu ya? Iya. Oke, terus Shen ini kalau misalkan udah selesai sekolah nih, biasanya ngapain? Misalnya habis sekolah jam 2 ya aku
pulang, habis itu aku mandi segala macam. Ya habis itu aku kadang-kadang main basket di rumah. Main basket. Kalau Shian itu ikut les nggak ya? Hah, les? Ya, bimbel mungkin atau belajar sendiri? Belajar sendiri. Wih, keren. Nah, Shian ini kalau di sekolah senangnya pelajaran apa? Matematika, IPA, olahraga. Matematika, IPA, olahraga. Kalau olahraga emang senangnya olahraga apa? Basket sama bola. Basket. Sama sepak bola ya. Oh, iya. Pemain basket favorit tuh siapa sih emang? Stephen Curry. Stephen Curry, keren. Terus tadi kan kamu sebutin nih pelajaran yang kamu suka salah satunya IPA ya. Iya. Kenapa nih Shian suka banget sama IPA? Karena IPA itu menarik dan seru. Kalau misalnya kayak kita belum tahu ini misalnya ada minuman jatuh nih. Nah itu kan akan ada banyak peristiwa, misalnya adanya gaya gravitasi dan segala macamnya. Nah jadi kalau kita IPA itu kayak berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari kita. Betul. Terus kalau di IPA nih, Shian paling senangnya tuh mempelajari tentang apa? Kayak tadi mungkin gaya gravitasi atau mungkin anatomi tubuh manusia atau hewan, tumbuhan? Hewan. Iya, hewan. Kamu cita-citanya apa? Jadi dokter hewan gitu? Enggak sih, jadi dokter manusia. Dokter manusia, tapi senangnya belajar hewan? Ya, hewan sama manusia, anatomi tubuh manusia juga seru. Anatomi manusia juga seru, oke. Nah, aku pengen tanya nih, kalau dari sekolah suka dikasih PR yang banyak gitu nggak sih? PR? Enggak. Terus susah-susah nggak PR-nya? Enggak. Wah, keren banget, gak susah katanya. Nah, biasanya langsung dikerjain di sekolah sih. Oh, langsung dikerjain di sekolah? Iya, jarang ada PR. Oh, jarang ada PR gitu. Misalkan ya, lagi ada PR dan lagi nggak bisa dikerjain di sekolah, harus kerjainnya di rumah. Tapi Shian mungkin lagi capek hari itu, lagi nggak mood deh buat belajar atau ngerjain PR. Nah, itu Shian cara ngatasi rasa nggak moodnya gimana? Apakah sambil dengerin lagu dulu, atau mungkin main game dulu, atau mungkin makan cemilan yang banyak dulu, atau gimana? Palingan aku main basket atau enggak nonton bentar, habis itu ya ngerjain lagi. Ngerjain lagi. Biasanya Shian kalau belajar itu sampai jam berapa sih? Kadang-kadang kalau itu bisa sampai jam 9 malam. Oh, jam 9 malam. Ya, tapi nggak langsung semuanya gitu, kayak ada sesi breaknya gitu. Oh iya, good. Nah, kalau Shian misalkan lagi belajar nih, senangnya itu sambil dengerin musik kah? Atau mungkin sambil ditemenin sama cemilan atau Musik. Oh, musik. Musik yang paling sering didengar deh apa kalau sambil belajar? Mozart. Wih, keren banget. Mozart. Keren. Terus ini kalau Shian misalkan lagi bingung nih belajar, aduh susah banget, tapi belajar di rumah. Nah, Shian itu biasanya langsung tanya sama mami atau mungkin langsung calling gurunya atau gimana? Ya, kalau misalnya saya belum ngerti ya, saya baca dulu, dipahamin dulu. Kalau masih belum bisa ya palingan tanya ke gurunya dulu. Oh, tanya ke gurunya gitu. Kalau misalkan gurunya lagi nggak bisa jawab nih, gimana? Kalau gurunya lagi nggak bisa jawab ya kadang-kadang aku cari di Google gitu, searching gitu. Searching. Terus kalau di sekolah Shian itu suka bantu teman gak sih? Misalkan temennya lagi ada yang bingung nih, gak ngerti soal IPA atau matematika, nanya sama Shian gitu. Iya, sering. Seneng gak belajar sama teman-teman gitu, ditanya-tanya gitu kayak Seneng. Oh, seneng ya, bagus. Terus kemarin kan Shian ini menang lomba ya, lomba IPA di OSN tahun 2022. Iya, itu pertama kali Shian ikut lomba atau sebelumnya udah pernah? Enggak, aku tuh di lomba tuh udah sering banget Jadi aku pertama kali ikut lomba tuh dari kelas 2 SD. Tapi aku itu kelas 2 SD tuh belum IPA ya. Aku tuh awal-awalnya tuh masih matematika dan bahasa Inggris. Jadi kan kelas 2 aku ikut kayak lomba-lomba gitu. Abis itu sampai kelas 2 sampai kelas 3. Nah, kan aku ikut lomba. Nah, setelah itu kan kelas 4 ini kan kayak dikasih pelajaran IPA kan. Nah, itu aku tuh kayak mikir, kok ini pelajaran seru gitu. Jadi aku cari gitu, ada nggak sih kayak lomba tapi IPA gitu. Kan biasanya aku kan matematika sama bahasa Inggris. Nah, ternyata ada.
Nah kelas 4 itu aku tuh jadinya tuh kayak ikut lomba-lomba IPA gitu. Oh, jadi kayak lomba OSN ini kamu yang daftar sendiri atau karena Sekolah. Oh, sekolah. Jadi sekolah nawarin gitu ya? Iya. Oke, terus persiapannya apa aja sih Shen buat ikut lomba OSN tahun 2022 ini tuh? Persiapannya biasanya baca materi, kerjain soal yang banyak. Iya. Terus? Terus ya palingan berdoa. Betul, harus berdoa ya, Ya, karena harus. walaupun sudah belajar keras tapi kalau tidak melibatkan Tuhan sia-sia ya. Iya. Oke, terus dibantu sama guru-guru juga pasti ya di sekolah. Iya. Kalau guru-guru biasanya bantunya tuh kayak gimana sih? Kayak kasih semangat gitu atau gimana? Iya, kadang kasih semangat sama kadang misalnya ada misalnya aku mau nanya soal ya palingan aku kasih di WA, aku tanya ini gimana caranya nanti dijelasin gitu. Oke. Aku pengen tanya nih, kemarin tuh lomba OSN IPA itu kayak gimana sih? Ya, jadi lomba OSN IPA itu ada 2 tahap nih. Ya. Yang pertama itu provinsi. Provinsi itu kayak dari sekitar 20.000 orang di Indonesia itu diseleksi buat jadi hanya 136 orang. Nah, setelah itu yang kedua itu nasional. Nah, yang nasional itu dari 136 orang itu kita berlomba biar dapat medali, ya kan. Jadi yang dapat medali emas itu kayak cuman 5 besar gitu doang. Oke. Terus perasaannya gimana nih Shen pas ikut lomba? Deg-degan atau mungkin kamu pede aja atau gimana? Ya seru sih kalau ikut lombanya. Soalnya soal-soalnya juga menantang sama banyak logikanya. Oh, itu soalnya tuh soal tertulis atau mungkin lisan atau gimana? Oh, jadi gini. Oke. Jadi soal OSN itu kan tidak kayak misalnya yang kita lagi pelajaran di sekolah kan. Iya. Jadi itu tuh kayak soal SMP sampai SMA gitu. Wah, iya. Terus? Soalnya kalau yang provinsi itu jadinya tuh kayak pilihan jamak, pilihan ganda gitu. Ya. Nah, nanti yang tahap kedua yang nasional tuh seru. Yang pertamanya itu ada pilihan jamak sama uraian, ya isian singkat. Setelah itu yang hari itu kan ada 2 hari. Nah, yang itu Yes. pertama kan ada isian singkat sama pilihan jamak. Nah, yang kedua itu yang seru. Soalnya ada observasi. Ada observasi. Jadi kayak gimana tuh observasinya? Jadi kita kayak melihat suatu video lalu ditanya-tanya gitu. Ini tentang apa? Ini misalnya ada berapakah jumlah ini gitu. Oh, boleh dikasih tahu nggak sih waktu itu videonya tentang apa? Yang biologi ya. Yang Oke, biologi boleh. itu jadi tuh kayak ada bunga. Habis itu ditanya ada kayak penyerbukannya gitu dan ini ada berapa putik, berapa benang sari gitu. Oh, oke. Terus waktu kamu tahu nih, kamu menang gold medal, perasaannya gimana? Senang udah dikasih kepercayaan sama Tuhan Yesus untuk bisa mendapatkan gold medal ini. Ya sama terima kasih buat semuanya yang udah ngedukung Shen sampai saat ini. Wih, keren. Oh ya, aku tadi kelewat nih. Kalau lombanya tuh kemarin offline atau online? Online. Oh, jadi kayak via Zoom gitu ya? Nah iya. Oh, sama juri-jurinya gitu? Iya diawasin sama juri. Oh, jurinya ada berapa? Kamu inget nggak? Jurinya ada banyak banget. Oh, juri ada banyak banget. Kamu deg-degan gak sih pas diawasin kayak gitu? Padahal kan online jaraknya jauh. Sebenarnya enggak sih. Ya soalnya kan kita cuman kayak disuruh setting zoom gitu kamera buat nyorot ke kita. Ya habis itu ya sudah kita kerjain aja. Jadi nggak ada perasaan deg-degan gitu. Oh, oke. Terus Shen nih, kedepannya mau ada ikut lomba lagi atau apa? Ya mungkin ada sih lomba-lomba tapi ya Shen udah mau ningkatin lagi. Lomba yang pengen kamu ikutin banget apa? Ya OSN IPA SMP. Oh, IPA SMP. Sebentar lagi ya mau SMP ya? Iya, bentar Oke. lagi. Kira-kira mau SMP di mana nih? Ya SMP kayaknya di SMPK 1. SPK 1 ya? Masih di Iya. Penabur lagi ya? Masih. Oke. Emang senang banget ya belajar di BPK Penabur tuh? Senang. Karena? Karena guru-gurunya baik-baik sama seru-seru. Terus apalagi nih senangnya selain gurunya baik, seru-seru? Ya lingkungannya juga seru, ada kayak tempat
kayak gor lapangannya juga bagus gitu. Oh, gor lapangannya bagus buat main basket ya, seneng ya? Oh, Sama olahraga lain-lain. oke. Nah, terus terakhir nih, Shane ada pesan gak nih buat teman-teman yang mungkin lagi nggak semangat belajar atau lagi nggak mood belajarnya, atau mungkin mereka ngerasa aduh belajar IPA tuh susah banget gitu. Ya, kalau misalnya kita belajar, kita sungguh-sungguh nih, pasti Tuhan melihat kita ya, karena kalau kita sudah belajar sungguh-sungguh pasti hasilnya akan bagus gitu. Oke. Jadi jangan lupa libatkan Tuhan gitu ya. Iya. Harus tetap semangat juga belajarnya gitu ya. Iya, soalnya kalau misalnya kita cuma berdoa dan nggak belajar ya nggak akan dilihat sama Tuhan. Tapi kalau kita udah benar-benar belajar sama berdoa ya pasti dimudahkan sama Tuhan. Oke, betul-betul. Nah, pesan yang sangat baik ya teman-teman dari Shane. Nah, sayangnya pesan tadi tuh jadi ini nih, pesan terakhir. Kok pesan terakhir? Jadi penutup obrolan kita hari ini. Sayang banget, padahal aku masih pengen ngobrol banyak-banyak nih sama Shane. Iya. Ya, nanti next time kita ketemu lagi, kita ngobrol lagi ya. Iya. Oke, thank you juga buat Shane dan selamat buat gold medal ya, keren banget. Iya, terima kasih. Keren, pokoknya ditunggu lagi kabar baiknya ya. Iya. Oke penaburs, jangan lupa untuk cek lagi YouTube BPK Penabur Bandung karena bakal banyak banget podcast-podcast yang sama serunya dengan yang ini. Oke, see you, bye-bye. Bye-bye. Nah itu tadi kita abis ngobrol-ngobrol nih sama Shane. Nah sekarang kita dengerin yuk apa sih kata guru-guru tentang Shane di sekolah. Cekidot. Ya, kesan kami ya, guru-guru di STK 6 pastinya ikut bangga dengan prestasinya Shane di dalam pencapaiannya, baik itu di bidang sains maupun di bidang math gitu. Karena nggak mudah dua mata pelajaran ini, kalau seperti yang kita tahu memang katanya susah ya Pak untuk di kalangan anak-anak, tapi ternyata Shane dan beberapa teman ini bisa meraih prestasi yang luar biasa dengan tentunya perjuangan yang tidak biasa, latihan dan lain sebagainya, sampai hasilnya membuahkan hasil yang manis di akhir ini. Kami sangat berbangga sekali pastinya dengan pencapaian Shane karena merasa perjuangan guru-guru di STK 6 ini juga membuahkan hasil yang baik. Dalam kesehariannya Shane itu sebetulnya punya moto, proses itu selalu tidak mengkhianati hasil. Jadi dia itu sangat termotivasi di dalam belajar, mencoba hal-hal yang baru, dan tidak putus asa pastinya ketika ada materi yang sulit atau mungkin yang belum dia mengerti. Dia akan tanya sampai dia betul-betul paham. Dengan semangat dan daya juang yang tinggi tersebut, dia juga terkadang mencari tahu hal-hal lain yang memang menarik rasa ingin tahunya dia gitu, dengan rajin membaca, dan dia juga sangat senang berdiskusi dengan teman-teman maupun juga dengan guru-gurunya. Dan pastinya Shane ini sangat suka sekali dengan tantangan. Jadi kalau dapat soal yang susah itu ya jangan takut, tapi memang harus dikerjakan, dicoba sampai akhirnya terbiasa untuk mengerjakan latihan-latihan yang memang ada di level-level yang tertentu ya, level-level yang sulit. Dan ketika pendampingan terakhir kemarin bersama dengan guru-guru ketika akan menempuh final OSN IPA itu, Shane ini begitu bersemangat sekali, jadi sampai H-1 itu ketika dia dapat soal latihan untuk dikerjakan, dia masih belajar sampai malam. Bahkan ketika dia harus bertanya, dia tetap bertanya gitu. Jadi tidak putus asa ya, oh ini udah H-1 nih, ya udahlah. Kadang-kadang mungkin ada orang yang pasrah gitu ya, udah H-1 ya udah pasrah aja. Tapi Shane ini berproses setiap harinya sampai di titik akhir pun dia masih coba berikan yang terbaik untuk pencapaiannya dia itu. Mungkin motonya sama dengan sekolah juga, Abelaru, ketika aku belajar maka aku berubah. Jadi dengan adanya proses perjuangan yang dia tempuh step by step, pasti akan ada hasilnya di akhir. Apapun hasilnya itu ya, ketika dia berhasil mendapatkan gold, silver, dan lain sebagainya, itu adalah bonusnya dari setiap proses yang dia sudah jalani. Jadi memang proses itu tidak akan mengkhianati hasil menurut Shane ini. Yang pasti ketika
dalam tanda kutip tadi saya katakan di awal, matematika dan IPA itu dinyatakan sulit, tentunya SDK 6 ini berjuang, berusaha keras, berupaya supaya mengubah point of view tersebut. Jadi bagaimana memberikan pembelajaran yang menyenangkan dalam pembelajaran sains maupun matematika dengan tidak hanya menghafal. Kalau dulu mungkin seringkali ya kita belajar matematika, rumus keliling, rumus luas dan lain sebagainya. Nah ini udah nggak zamannya lagi nih kayak gitu. Jadi memang kita harus bisa menyisipkan aktivitas-aktivitas pembelajaran yang menarik dan mengarahkan pada sebuah konsep yang utuh. Jadi lewat aktivitas-aktivitas tersebut, akhirnya para siswa itu akan oh ini konsepnya dari keliling, oh ini konsepnya dari luas, dan juga konsep-konsep sains yang lainnya. Jadi dengan kegiatan yang bervariatif, kemudian mereka juga bereksperimen, jadi learning by doing ya, itu akan membantu anak-anak untuk memahami dan mereka akan lebih bersemangat untuk belajar ketimbang hanya duduk diam mendengarkan gurunya gitu. Jadi memang learning by doing ini sangat efektif ketika membuat pembelajaran yang menyenangkan, kemudian bereksperimen, lalu juga tidak lupa adanya diskusi satu sama lain, itu betul-betul bisa merangsang rasa ingin tahunya para peserta didik, rasa ingin tahu dari anak-anak. Jadi ya kita berusaha ya berupaya jadi berubah dari metode yang lama dulu sekali ke metode yang sekarang tentunya penuh perjuangan, tapi ya tadi proses perjuangan ini ternyata membuahkan hasil yang manis. Ketika anak-anak ini punya rasa ingin tahu yang tinggi, maka mereka akan berani untuk mencoba. Ketika berani mencoba, tentunya pasti ada kegagalan-kegagalan yang harus dihadapi, tapi kita selalu bilang, don't worry, nggak apa-apa nih, kamu gagal, ini pelajaran buat kamu, dan ketika mereka terus berulang hal-hal tersebut, akhirnya mereka jadi percaya diri. Oh saya gagal ini, saya bisa coba lagi. Ketika di titik tertentu gagal berkali-kali dan di ujung mereka berhasil, kepercayaan diri mereka meningkat dan mereka lebih terus termotivasi untuk belajar tentunya. Iya, jadi pesan-pesan buat guru-guru terus semangat melayani berkarya di bidang sains dan matematik. Kita pasti bisa berjuang menciptakan pembelajaran matematika dan sains yang menyenangkan dengan tidak hanya menghafal, tapi juga betul-betul bagaimana membuat anak-anak itu bisa paham dengan konsep yang ada. Semangat terus untuk Bapak dan Ibu guru semua.